Upaya evakuasi Kementerian Luar Negeri digencarkan dengan bantuan KBRI di 3 wilayah terdekat wilayah konflik. Bagaimana proses evakuasi hingga saat ini? Kita akan berbincang dengan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Friska. Sejauh ini, Pak Yuda, bagaimana upaya evakuasi WNI di Gaza maupun Israel? Sudah berapa WNI yang dievakuasi sampai malam ini? Ya, terima kasih Mbak Friska dapat kami update bahwa alhamdulillah 4 warga negara kita yang sebelumnya sudah kita evakuasi dari tepi barat pada tanggal 13 Oktober kemarin, alhamdulillah telah tiba di Jakarta siang tadi waktu setempat, waktu Jakarta dan dalam keadaan selamat. Kami dapat sampaikan bahwa proses evakuasi dilakukan dan dikoordinasikan oleh KBRI Aman melalui jalur darat dari tepi barat menuju ke perbatasan yang ada di Jordan River Crossing. Kemudian dilanjutkan menuju ke Kota Aman. Di sana kemudian KBRI Aman memfasilitasi penginapan mereka selama semalam dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta dan alhamdulillah siang tadi sudah tiba dengan selamat di Jakarta. Nah, dengan kepulangan 4 warga negara kita, maka dalam catatan kami saat ini terdapat 126 warga negara kita yang tinggal menetap di wilayah Israel dan 10 warga negara kita yang berada di Gaza. Oke, kalau dari ultimatum terakhir Israel kan meminta warga Gaza untuk segera mengevakuasi diri ke arah selatan. Kalau arah selatan ini tolong digambarkan, Pak Yuda, KBRI mana yang terdekat dan bagaimana skema evakuasinya? Ya, kami terus melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Aman, KBRI Kairo, dan juga KBRI Beirut. Berbagai macam skenario rute evakuasi kita sudah susun, tentu dalam pelaksanaan di lapangan sangat tergantung dengan situasi yang ada, termasuk tentunya apakah ada jeda kemanusiaan ataukah tidak. Berbagai macam komunikasi intensif sudah kita lakukan ya, untuk memastikan bahwa ada jalur evakuasi yang aman. Bapak Presiden sebelumnya sudah menyatakan mendesak agar pertempuran kekerasan dapat dihentikan untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Dan kemudian Ibu Menteri Luar Negeri juga sudah menjalin komunikasi langsung dengan Presiden ASEAN untuk mendorong ASEAN dapat berperan menciptakan koridor kemanusiaan untuk jalur evakuasi yang aman. Ini terus kita lakukan hingga saat ini. Sejauh ini, Pak Yuda, apa saja kendala evakuasi? Karena informasi yang didapat, akses utilitas termasuk listrik dan internet juga terbatas. Sementara untuk evakuasi ini kan membutuhkan komunikasi yang intens antara KBRI terdekat dengan WNI di Gaza maupun Israel. Benar Mbak Friska, jadi tantangan terbesar saat ini adalah situasi kondisi keamanan yang ada di Gaza utamanya. Ya, karena Israel masih terus membombardir wilayah Gaza, Israel juga memblokade dan juga memutus jaringan listrik dan air dan juga pasokan logistik. Namun hingga saat ini kami masih tetap dapat menjalin komunikasi dengan 10 warga negara kita yang ada di Gaza. Beberapa menit yang lalu kami juga terus menjalin komunikasi dan tidak ada WNI kita yang menjadi korban hingga saat ini. Namun tentu kewaspadaan terus kita lakukan dan kita terus dorong agar jeda kemanusiaan betul-betul dapat dilaksanakan untuk evakuasi aman warga negara kita. Bagaimana kondisinya di Gaza dari hasil komunikasi terakhir tadi, Pak Yuda? Ya, masih terus ada serangan-serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Tercatat berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh KBRI Aman hingga saat ini ada 2.215 korban meninggal di wilayah Palestina, di sisi Palestina, dan sekitar 1.300 korban di sisi Israel. Nah, bagaimana kalau dari Kemenlu memantau kondisi WNI di sana? Karena untuk evakuasi, tolong dikoreksi jika salah, ini kan butuh kesediaan, artinya by consent. Nah, ini bagaimana untuk Kemenlu tetap memantau kondisi WNI baik itu di Israel maupun di Gaza? Ya, sebagaimana undang-undang diatur dalam Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, tugas negara adalah memindahkan, mengevakuasi warga negara kita dari lokasi berbahaya ke lokasi yang aman. Nah, dalam hal tersebut, kami sudah menyusun rencana kontingensi, kami telah
membuat rute-rute dan persiapan evakuasi. Kami juga sudah mengadakan komunikasi intensif dengan seluruh warga negara kita yang ada di wilayah Palestina dan juga Israel. Awalnya totalnya ada 143 Mhm. yang tinggal menetap di wilayah Palestina dan Israel. Dan kami sudah sampaikan rencana evakuasi yang sudah kita lakukan. Dan memang untuk wilayah yang di tepi barat hanya 4 yang memilih untuk evakuasi, dengan sisanya memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah masing-masing. Sedangkan yang di Gaza ada 3 yang juga memilih untuk tetap tinggal di wilayah Gaza. Tentunya sebagaimana tadi Mbak Friska sampaikan, betul bahwa evakuasi sifatnya by consent. Tugas kami adalah menyampaikan update situasi dan juga resiko-resiko yang mungkin dihadapi ketika memilih untuk tetap tinggal. Namun kami sekali lagi menghargai pilihan mereka. Komunikasi tetap kita jalin hingga saat ini. Tapi selama ada ultimatum dari Israel terakhir, adakah target evakuasi ini sampai kapan ditargetkannya, atau mengikuti perkembangan kalaupun sewaktu-waktu ada WNI yang meminta untuk dievakuasi, KBRI tetap dalam situasi sedia yang terdekat dengan Gaza maupun Israel? Ya, untuk bisa melakukan proses evakuasi, sekali lagi kita perlu memastikan bahwa jalur evakuasi aman. Mhm. Nah, untuk jalur evakuasi yang aman itu hanya bisa dilakukan ketika ada jeda kemanusiaan, ada cessation of hostilities, penghentian pertempuran antara kedua belah pihak. Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah-tengah pertempuran karena sangat-sangat berbahaya. Nah, terkait dengan pilihan, ya tentunya sekali lagi kami sudah menyampaikan berbagai macam risiko, ya. Ketika ada kesempatan, tentu itu yang akan kita dorong untuk dimanfaatkan karena kita tidak pernah tahu situasi mendatang, apakah kita memiliki kesempatan lebih lanjut untuk evakuasi ataukah tidak. Tentu ini yang kita harapkan, semoga semuanya berjalan dengan baik, diberikan keselamatan untuk WNI kita. Tapi sejauh ini Pak Yuda, untuk kebutuhan logistik misalnya, apakah dipantau secara berkala? Misalnya selain WNI yang memberitahukan terlebih dahulu ke KBRI, ataupun sebaliknya KBRI memantau bagaimana situasi logistik di sana. Karena kan terakhir perkembangan situasi di sana juga logistik sudah mulai menipis. Karena jalur-jalur logistik juga sudah dijaga, tidak bisa dilalui untuk yang memberikan bantuan ke Gaza terutama. Ya, betul Mbak Friska, kita bedakan antara 2 wilayah. Untuk yang tepi barat dan wilayah-wilayah sekitarnya di sisi Israel, kami pantau memang situasinya lebih aman, ya, logistik juga masih tersedia. Yang paling mengkhawatirkan memang yang di jalur Gaza, karena tadi Israel sudah melakukan blokade, menutup jalur pasokan pangan dan juga memutus jalur listrik dan juga air. Kami terus memantau dan berkomunikasi dengan 10 warga negara kita. 3 warga negara kita tinggal di rumah sakit Indonesia, pasokannya relatif aman. Dan kemudian sisanya warga negara kita adalah berasal dari 2 keluarga Indonesia. Dan mereka juga sudah memiliki pasokan bahan yang cukup ke depannya. Namun tentu sekali lagi semakin cepat kita bisa mengevakuasi mereka akan semakin baik. Kita terus lakukan koordinasi intensif dengan berbagai macam pihak. Kita berikan juga doa selalu dan semoga seluruh proses evakuasi berjalan baik dan diberikan keselamatan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berada di jalur Gaza khususnya, dan juga di tepi barat di sisi Israel. Amin. Terima kasih. Kita doakan bersama, Mbak Friska. Amin, amin, tentu kita doakan selalu. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.